Kenapa harus gabung DPM? Yang pertama, memang terkadang kebanyakan mahasiswa itu taunya di BM, tidak terlalu tahu apa itu DPM. Nah, jadi DPM ini adalah pengawasnya BEM. Pengawasnya BEM. Nah, jadi nanti mahasiswa bisa akan belajar tentang legislasi, cara membuat undang-undang, aturan, kebijakan. Nah, dan juga kita mahasiswa hukum ini tentunya perlu belajar legal drafting itu, Mas. Tidak hanya di kelas. Nah, ada organisasi yang memang mewadahi hal tersebut. Nah, tentang legal drafting kayak gitu, Pak. Akademik segala. Iya, naskah akademik Itu cuman ada di DPM. Di DPM. Halo Lolo Squad sekalian, kembali hadir di acara podcast Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sriwijaya Case, say it loud. Jadi Lolo Squad sekalian sudah hadir bersama kita semua, abang-abang tampan, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yopi. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi ditanya kabar, mantap. Jadi Lolo sekalian, kita akan ngobrol dengan Bro Yopi ini tentang jati diri, ya, profil dari organisasi mahasiswa yang bernama DPM. Singkatannya DPM ya. Dewan Perwakilan Mahasiswa FH. Jadi silakan nih, mau mulai dari mana nih? Perkenalan boleh? Oke. Kalau nama tadi sudah, Pak ya. Di mention lagi dong. Siapa tahu ada pemirsa kita yang mau nyatet. Halo Loskas, penonton selo. Nama Yopi Prayitno. Oke. Sekarang alhamdulillah diamanahkan jadi Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2023-2024. Oke. Kait DPM itu seperti namanya, Ya. Dewan Perwakilan Mahasiswa, berarti perwakilan dari mahasiswa. Mewakili aspirasi mahasiswa. Ya, benar. Oke. Jadi kalau secara pengertiannya di konstitusi KBM FH Unsri itu Ada konstitusi ya? ada. Oke. Dan KBM FH Unsri itu DPM itu lembaga kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memegang kekuasaan legislatif tertinggi. Di Fakultas Hukum. Artinya punya 3 fungsi ya. Kontrol, mengawasi. Pengawasan. Ini ngawasi BEM tok atau ngawasin Ormawa juga? Lebih fokusnya memang ke BEM. Eksekutifnya aja. Ormawa juga. Ormawa juga itu, Pak. Oke. Tapi lebih fokusnya itu. Core-nya itu di BEM. Legislasi berarti juga bikin peraturan. Iya benar, Pak. Bikin peraturan. Sama budgeting. Anggaran. Sama. Ada 3 fungsi. 3 fungsi dasar itu tadi. Pengawasan sama budgeting anggaran. Oke. Nah, Mas Yopi ini datang dari mana nih? Kalau saya sebenarnya dibilang Prabu Muli bukan di Prabu Muli ya, Pak. Di mana? Sebelum Prabu Muli itu ada Desa Lembak. Oh, Morenim dong. Maridin. Udah mau misah ya? Iya. Udah ada presidiumnya katanya. Kabupaten Gelumbang. Kabupaten Gelumbang. Belum dong Kabupaten Gelumbang. Calon Gitu. Agak politis obrolannya. Untung di moratorium sama presiden ya. Jadi nggak bisa mekar lagi. Kecuali kemarin yang Papua. Iya, Ada provinsi baru. Jadi dari Lembak, SMA mana? SMA di Prabu Muli. Di SMA 6. Oke. Terus masuk hukum karena apa tuh alasannya? Kalau masuk hukum, memang yang pertama saya masuk ini jalur SBMPTN, Pak. Oke. Jalur SMN itu maksudnya apa tuh? Jalur tes UTBK. Oh, tertulis ya? Iya benar. Akademik ya? Bukan tertulis. Kalau itu sudah pakai komputer. Iya, oke. Pakai komputer ya? Oke, mantap.
lanjut. Udah maju Indonesia ya. Ya, alhamdulillah lah. Kalau dulu alasan salah satunya masuk hukum ada satu ya mungkin yang apa ya namanya? Ada satu hal yang dihindari, Pak. Kenapa? Oh, matematik biasanya ya. Gitu-gitu kan ya. Oke, tos dulu gitu. Oke, jadi kita punya kesamaan. Oke, ini baru berapa menit udah banyak kesamaan. Lanjut. Nah, jadi alhamdulillah sudah tes dulu. Alhamdulillah masuknya di hukum di pilihan pertama. Pilihan pertama. Pilihan kedua? SI, Sistem Informasi. Oh, Seri juga. Iya. Iya. Terus setelah masuk fakultas hukum nyesel nggak? Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Tidak menyesal. Oke. Rencana mau jadi apa ke depan? Cita-citanya? Kalau tercapai, insya Allah notaris. Oh, notaris. Berarti S2 di sini lagi ya? Ketemu lagi sama dosen-dosen di tim notaris. Mantap. Oke, DPM Fakultas Hukum. Sekarang pengurusnya gimana tuh? Berarti dari perwakilan BU atau ada perwakilan dari gimana? Jadi di Fakultas Hukum memang untuk menjadi anggota DPM itu harus melalui pemira. Jadi anggota DPM maupun ketua BEM itu dipilih ada pemilunya ya? pemira. Nah, jadi sesuai kota di undang-undang pemira itu. Oh, ada undang-undang pemira. Untuk mengatur regulasi. Oke. Nah, jadi di sana itu ada 21 orang. 21 orang jumlah kursinya yang merepresentasi Layu Bukit itu ya? Ya, benar. Oke. Lanjut. Nah, 21 orang. Jadi ada namanya juga di Fakultas Hukum itu sistem partai politik mahasiswa. Apa aja tuh partainya? Ingat nggak? Iya, sedikit-sedikit ingat, Pak. Oke. Nah, kalau di hukum itu sesuai verifikasi yang sudah dilakukan DPM itu ada 5 partai. Sebentar, kalau ada undang-undang, ada DPM ya, ada BEM, Ya. terus ada KPU, ada Bawaslu, Ada. Itu jadi dibentuk oleh DPM. ada unitnya lagi kalau mau pemira tadi ya. Jadi sistemnya begini, Pak. DPM membuka open recruitment untuk KPU dan Bawaslu. Nah, itu ketika sudah terpilih nanti KPU dan Bawaslu yang melaksanakan pemira. Jadi DPM hanya verifikasi dan Di awal ya? Iya, di awal. Untuk menyelenggarakan tetap KPU dan Bawaslu. Oke. Jadi ada berapa parpol tadi? 5 ya? Sekarang 5. Namanya apa aja tuh? Jadi pengen tahu. Yang pertama itu ada Partai Perjuangan Mahasiswa. Wah, Partai Perjuangan pasti memperjuangkan aspirasi ya. Mantap. Ada juga Partai Amanat Mahasiswa. Partai Amanat Mahasiswa. Agak identik namanya ya. Oke, basisnya dari Muhammadiyah enggak? Enggak. Oke, lanjut. Ada juga partai ketua BEM kita itu dari Hanuma, Hati Nurani Mahasiswa. Oh, warna oranye? Enggak. Merah juga ya pasti ya? Merah delima lah mungkin ya. Hukum, mantap. Kalau Hanuma biru malah. Oh, malah biru. Iya. Oh iya. Harusnya yang amanat tadi warna biru. Oke, lanjut. Apa lagi? Ada juga Partai Syarikat Mahasiswa. Oh, Syarikat Mahasiswa. Oke. Dan apa core-nya apa ini? Haluan ideologinya ada nggak? Dirinci nggak? Ya. Dalam verifikasi partai politik itu pendirian partai itu harus ada ADRT. Asasnya ya? Iya. Oh. Di situ sudah jelaskan semua. Ada mungkin yang asas Islam, nasionalisme ya. Ada juga gitu ya, gitu-gitu. Apa lagi? Satunya apa ya? Lupa Pak, apa satunya itu? Ada yang ingat? Partai Reformis. Reformis Mahasiswa. Oh, itu ikut pemira nggak kemarin? Ikut. Kebetulan alhamdulillah terpilih kemarin koalisi sama Hanuma. Koalisi dari wakil ketua BEM itu dari Reformis. Lah sampean sendiri dari mana?
Saya sendiri dari Partai Amanat Mahasiswa. Oh, mantap. Jadi banyak partai mahasiswanya itu ya? Iya. Partai politik mahasiswa. Ya, kebetulan mahasiswa ini selain belajar di kelas tentunya, Pak. Jadi kita untuk yang minat di perpolitikan gitu. Nah, kita sudah ada wadahnya. Dari mulai hal kecil-kecil dulu. Itu partai politik itu punya program kerja segala macam atau cuma nongol pas Pemilihan. Pemilihan. Iya, sebenarnya tujuan dari ada partai politik itu untuk supaya ada pencerdasan tentang politik mahasiswa, Pak. Nah, jadi kita memang representasinya itu dengan memang sistem di negara gitu, Pak. Mantap. Terus kenapa harus masuk DPM? Wah, gimana? Apa sih untungnya bagi mahasiswa? Nah, jadi buat untuk Law Squad, penonton Law Squad khususnya mahasiswa baru, kenapa harus gabung DPM? Yang pertama, memang terkadang kebanyakan mahasiswa itu taunya di BM, nah, tidak terlalu tahu apa itu DPM. Nah, jadi DPM ini adalah pengawasnya BEM. Pengawasnya BEM. Nah, jadi nanti mahasiswa bisa akan belajar tentang legislasi, cara membuat undang-undang, aturan, kebijakan. Nah, dan juga apa ya? Kita mahasiswa hukum ini tentunya perlu belajar legal drafting itu. Tidak hanya di kelas. Nah, ada organisasi yang memang mewadahi hal tersebut. Nah, tentang legal drafting kayak gitu, naskah akademik segala. Iya, naskah akademik. Itu cuman ada di DPM. Di DPM. Jadi kalau mau jadi anggota dewan, setelah lulus belajar dulu di DPM. Wah, itu ilmunya tuh dapat tuh. Benar, Pak. Terus apa nih? Kalau berarti kan kawan-kawan bisa jadi DPM itu ikut pemilu. Kira ya, harus jadi bagian dari partai politik. Iya, benar, Pak. Untuk maba itu apa ada opreknya khusus sebagai anggota saja atau harus gitu juga? Oh, kalau sebenarnya ya ada tiga apa ya, keanggotaan lah. Yang pertama untuk pengurus. Nah, pengurusnya wajib ikut pemira, Pak. Ada juga staf ahli. Staf ahli itu untuk gajinya ya. Staf ahli itu untuk membantu kepengurusan, Pak. Iya, benar. Staf ahli yang memang punya keahlian untuk membantu pengurus dalam menjalankan program kerja. Nah, ada juga staf muda. Nah, untuk mahasiswa baru ini masuknya ke staf muda. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya untuk nggak gabung ke DPM ya, apalagi anak hukum itu sehari-hari belajar tentang itu ya, regulasi segala macam. Terus program terdekat apa? Nah, jadi untuk staf muda tadi, staf muda ini berbeda dengan pengurus. Kalau staf muda masuk melalui open recruitment. Nah, di sana nanti staf muda bisa berproses. Mungkin 1 tahun akan promosi. Iya, akan belajar promosi gitu. Staf ahli. Ya, berproses untuk menjadi staf ahli maupun pengurus. Nah, jadi staf muda nanti ya itu melalui open recruitment. Nah, nantinya agenda terdekat DPM itu salah satunya open recruitment untuk staf muda khusus mahasiswa baru. Berarti setelah jadi bagian dari DPM itu akan dikader ya? Ada pelatihannya ya? Iya, akan banyak nanti. Untuk bisa membuat satu aturan, regulasi, undang-undang yang itu ada namanya sekolah legislasi, Pak. Nah, sekolah legislasi itu kita menghadirkan pembicara-pembicara baik dari misalnya DPR langsung, badan legislasi DPR begitu, untuk memberikan pemahaman mengenai legal drafting. Terus agenda paling gede nih apa nih biasanya dalam 1 tahun itu kan biasanya ada ya? Ya, benar, Pak. Apa? Salah satu mungkin ada 2 agenda yang gede. Yang pertama dalam 2. Yang pertama dalam lingkup internal, yang kedua ke eksternal, Pak. Kalau internal itu ada agenda tahunan yang wajib dilaksanakan DPM.
namanya sidang umum mahasiswa, Pak. Wow. Nah, di sana nanti ketua BEM dan ketua DPM. Laporan pertanggungjawaban. Benar. Karena DPM sama BEM ini dipilih oleh mahasiswa, maka pertanggungjawabannya itu ke mahasiswa langsung, Pak. Kongres lah ya kalau dulu zaman kami. Ya. Kongres itu kalau tingkat universitas kalau nggak salah, Pak. Fakultas itu sidang umum mahasiswa. Dan itu harus dihadiri, bisa dihadiri oleh seluruh mahasiswa. Benar. Dan juga melibatkan badan otonom lain. BU-BU yang lain. Iya, benar. BU-BU juga enggak laporan LPG di situ. Enggak, hanya itu eksekutif sama legislatif. Terus yang kedua? Yang kedua di eksternal ada namanya itu DPM Mengabdi. DPM Mengabdi itu kita pernah laksanakan kepengurusan sebelumnya. Itu salah satu agendanya itu memberikan sosialisasi tentang perdes. Ya, jadi kita nih ngumpulin kades-kades. Wah. Jadi kades-kades itu ngumpulin kades-kades. Ketua DPM bisa ngumpulin kades. Nah, jadi caleg-caleg dipepet ini. Jadi kita kumpulin kades-kades, kita dari undang dari pihak akademisi untuk memberikan sosialisasi. Nah, kemarin kemarin di Indralaya Utara, Pak. Kecamatan Indralaya Utara. Dan itu dihadirin oleh para kades? Iya, dihadiri, camat juga. Wow, luar biasa. Oke. Makin dalam ngobrol, makin ngeri ya obrolannya. Terus apa nih pesan khusus dari DPM untuk mahasiswa baru, mahasiswa yang udah lama tapi belum organisasi? Apa pesannya? Mungkin untuk pesan teman-teman sekalian, kita itu harus haus tentang pengalaman, tentang ilmu. Nah, makanya ada banyak tempat, tidak hanya di bangku perkuliahan, ada juga organisasi-organisasi, DFH khususnya. Nah, itu bisa untuk belajar, mengupgrade diri, soft skill. Nah, salah satunya dengan titik fokus DPM ke aturan, kebijakan, pengawasan terhadap badan eksekutif mahasiswa. Makanya DPM adalah wadah yang tepat, saya pikir, untuk teman-teman hukum khususnya bergabung bersama DPM. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ngapain? Nonton anime. Stop ya. Benar. Harus organisasi, nonton drakor, kurangin. Jadi selain ngejar IPK cum laude, kita juga harus bersosialisasi, berorganisasi. Mantap. Kadang banyak hal-hal baru yang ditemukan di organisasi. Nah, jadi teman-teman, kekeluargaan, dan pengalaman. Oke. Baiklah sobat sekalian, saya pikir kita harus mengakhiri diskusi kita tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah diundang. Alhamdulillah. Sriwijaya guys, selo, sail it loud.